Halo semuanya, Afnan Manas di sini dan hari ini gue pengen nunjukin ke kalian gimana caranya bikin meja putar untuk ngebantu kalian ngecat ketika kalian ngecat bodi motor. Kayak gimana prosesnya? Langsung aja bakal gue jelasin di video kali ini. Nah, sebelum gue jelasin gimana cara ngerjainnya, gue nunjukin kalian beberapa material yang dibutuhin hari ini. Mungkin ada yang belum gue taruh di meja ini, tapi ya nanti bakal gue tunjukin semuanya di video gimana cara ngerjainnya. Oke, gue urut satu-satu. Ini itu namanya uh, automatic punch hole apa ya, gue lupa namanya, buat ngebor. Jadi dia ini buat nitikin biar kalau kita ngebor nggak lari. Gue contohin cara pakainya sebentar. Kayak gini, tinggal ditekan aja. Nah, nanti dia ngelubangin gini. Tapi ini sebenarnya bisa buat besi. Ini gue tunjukin buat besi nih kayak gini. Nah, nanti dia ada bekasan titik agak buyar. Ini yang ini kayaknya. Jadi kayak gitu. Ini automatic punch hole atau apalah namanya, gue lupa. Kedua ya ini satu set basic hand tools, termasuk mata obeng buat bor sama bornya, ya kan. Terus kalian perlu papan, yang pasti dua buah papan. Di sini gue nunjukin gimana cara yang paling hemat. Kebetulan gue ada ini, kita sebut kaki meja bekas ya. Ini meja bekas lah. Jadi ini papannya juga bekas, gue nemu, bener-bener nemu. Jadi gue nggak tahu biayanya berapa. Yang gue beli cuma hari ini cuma ini sama baut-baut gitu doang. Tapi kalau kalian mau menghemat kakinya, kaki mejanya, kalian bisa hemat. Kalian bisa pakai bangku bakso, walaupun tingkat kestabilannya bakal kurang, tapi ya itu murah. Dan kalau untuk cuma ngecat bodi motor yang nggak begitu besar itu cukup. Tapi kalau bodi motor yang berat-berat agak riskan, kalian harus pakai yang lebar begini. Makanya gue memutusin untuk pakai yang ini. Kayunya ini bekas, tapi kalau kalian bisa nyari bekas juga di tukang loak segala macem, itu bagus. Ini gue nemu bener-bener satu set, jadi makanya gue manfaatin. Ini harganya 35.000, namanya lahar meja bearing meja apa ya, pokoknya Lazy Susan, buat meja Lazy Susan namanya. Terus ini baut roofing, gue beli buat jaga-jaga. Terus ini ada beberapa baut juga. Jadi yang kita butuhin ya itu, sama ya paling ya alat-alat lain lah, nanti mungkin gue bakal tunjukin semuanya. Nah jadi untuk rencana pengerjaannya sederhana banget. Ini bakal gue bor kanan dan kiri cukup 2 titik aja buat ngiket si kayu ini. Ini kayu base, gue nyebutnya bakal nanti sepanjang video ini gue bilang ini base plate nya, kayu bawahnya. Jadi dibor biar dia nggak lari, nggak jalan-jalan kemana-mana. Terus langkah berikutnya adalah kita ngebor si yang bawah ini nih, si lahar meja ini ke bawah. Setelah yang bawah keikat, baru kita pakai baut yang agak panjang ini, baut yang panjang ini nih, ini ada yang panjang ke atas ke papan yang ini. Itu intinya kayak gitu. Ini bakal gue kerjain dulu satu-satu. Langkah pertama adalah gue bakal ngikat si kayu ini ke kakinya. Gue bakal kerjain di belakang kamera, tapi ya kalian ngerti lah kayak gimana cara ngerjainnya. Nah ini udah kebor, kepasang, lihat ya kan, udah bisa diangkat. Ini dan sini memang gak simetris karena ya balik lagi kayunya kayu udah lapuk begini, udah gak bisa diharapin. Jadi yang penting udah keikat kanan dan kiri, udah cukup kuat. Langkah berikutnya adalah kita pasang ini. Nah kurang lebih begini, kalau bisa. Nah kayak gini nih, kalau bisa di tengah setengah mungkin posisinya. Nanti kalau udah di tengah banget, kita tandain, kita lubangin, ya kan, kita lubangin. Begitu udah dilubangin, kita skrup aja dia biar dia lebih kuat, biar nggak ngeplak, nggak apa namanya, ngelos. Karena lubangnya itu gede banget, ini 8 mili. Gue belinya kegedean, ini sebenarnya ukuran 20 cm, harusnya 15 cm aja cukup. Cuma gue main aman karena takutnya media yang bakal gue cat itu berat, jadi ya lebih baik kegedean daripada kekecilan. Pikiran gue seperti itu. Jadi kayak gitu, tinggal kita bolongin, kita skrup ke sini pakai skrup biasa. Langsung aja bakal gue kerjain. Oh ya, sedikit perubahan rencana. Jadi ini gue mutusin buat masang baut buat dudukan plat, dudukan papan atasnya. Jadi ini caranya simple banget. Baut urutannya nih ya, baut ring mur 4-4-nya.
dikasih kayak gitu, dimasukin dulu. Jadi nanti cuma tinggal kita, ini kan udah gue tandain juga sih, udah gue kasih center punch, gue tanda pakai center punch nih kalau kalian lihat. Jadi nanti ini cuma tinggal kita screw, kita masukin. Nah yang ini yang lebih susah, ini bakal papan ini harus kita tandain dulu, kita lubangin biar dia masuk, benar-benar masuk si baut ini. Kalau baut ini udah masuk ke papan, baru jangan dimur dulu ya, jangan diikat dulu ya, kita baru dudukin ke sini. Jadi nanti terakhir baru kita masukin papan, masukin papan, baru kita mur, kasih ring lagi dan mur lagi, sesimpel itu. Nah ini baru gue mau ngerjain ngelubangin si papan itu dulu, baru kita lanjut ke papan yang ini. Jadi ini udah gue lubangin, walaupun sempat salah lubang sedikit, tapi it's okay karena dia bisa digeser-geser, dia agak-agak lumayan lah bisa diralat. Bahkan kalian bisa lubangin juga lewat tengah kayak gini. Ini ada lubang tengahnya nih, dia bisa duduk di sini juga. Jadi menurut gue nih desainnya lumayan bagus lah, tuh dia bisa dilubangin di sini, jadi ya gak begitu masalah. Nah ini baru bagian berikutnya, yaitu gue mulai pindahin ke sini, mulai pasang. Jadi triknya adalah gue bakal skrup ini ke meja, baru terakhir gue sambung ini, sudah di meja ya posisinya, baru gue sambung ke papan terakhir. Habis itu kita udah selesai. Jadi sesederhana itu. Sekarang gue mau lanjut lagi kerjain masang si mekanisme lazy Susan-nya ke sini. Nah jadi ini udah kepasang, jadi lihat ini udah bisa muter. Jadi langkah terakhir kalau udah di skrup di 4 titik ini adalah kita tinggal pasang papan ini ke sini. Gue bakal selesaiin dan habis ini bakal kita coba. Nah jadi ini meja puternya udah selesai. Kalau kalian bilang nggak simetris bang, segala macam berantakan bla bla bla, emang berantakan karena ya memang namanya juga buat dicat, gue nggak akan perlu rapi-rapi banget buat ini. Itu nih set udah bisa muter. Oh ya, gue lupa bilang tadi pun gue sempat modifikasi sedikit di bagian kakinya. Ini gue pasang ini namanya baut roofing ya, gue lupa panjang berapa, ini pokoknya panjang banget baut roofing buat naruh spray gun. Jadi kita bisa ngistirahatin spray gun kita di sini, set taruh. Nah ini aman, nggak kena, masih jauh banget. Nah set bisa lihat. Nah ini kita contohin, kita lagi ngecat misalkan body kayak gini, set bisa kita putar. Cukup sempurna sih menurut gue ya, cukup sempurna, walaupun gue sadar bahwa papan ini kurang apa ya, kurang tinggi sedikit ke sana. Cuma ya balik lagi hanya untuk ngecat, jadi gue nggak perlu yang bener-bener sempurna banget, hanya untuk ngecat. Bahkan dia bakal kesemprot semua, jadi ya udahlah, yang penting gue kalau ngecat bodi motor tinggal set puter. Oh ya, gue ngasih tahu satu hal, ini sebenarnya bearing mejanya itu nggak begitu bagus karena dia nggak full pelor. Namanya juga murah ya, sekitar 30.000. Tapi ya seperti kalian lihat bisa muter begini udah bagus banget, daripada statis di satu titik doang. Bisa kita putar gini udah bagus banget. Nah jadi pengerjaannya simpel banget, kita hanya perlu 2 buah papan, terus kaki meja bekas, atau kalian bisa pakai sebenarnya bangku bakso pun nggak masalah. Terus apa lagi ya, udah sama baut-baut segala macam, sama si kelahar itu doang. Nah ya udah, segitu aja video dari gue hari ini. Seperti biasa, link pembelian barang yang agak sulit, yaitu si kelahar meja itu, bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalian kalau mau nanya-nanya segala macem, silahkan tanya aja, gue bakal jawab di kolom komentar ataupun di DM Instagram gue. Oke, segitu aja video dari gue hari ini. Nantikan video-video gue berikutnya.